Assalamualaikum. Pada video ini udah akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Oke, ditulis dulu ya judulnya ya. Jadi, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, dibuat garis. Iya, sip. Nah, seperti itu. Jadi, kalau bilangan berpangkat ini, kita bisa notasikan. Ya, notasinya seperti ini. Jadi, kalau ada A dengan N kecil di atasnya, nah, A dengan N kecil di atasnya kita bisa tulis atau kita bisa baca ini menjadi A pangkat N. Jadi ini dibaca A pangkat N. Oke, kita cekin dulu ya. Jadi ini adalah A pangkat N. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan. A itu adalah bilangan pokok. Dan N itu adalah pangkatnya. Pangkat. Nah, A pangkat N, jadi A itu bilangan pokok, N itu pangkatnya. Nah, dalam bilangan berpangkat, pangkat ini itu bisa menjadi dua bagian. Bisa dia bilangan bulat atau bisa saja N itu adalah bilangan pecahan. Pecahan. Ya, ada dua. Jadi bisa bilangan bulat atau bisa pecahan. Nah, yang pertama akan dijelaskan jika pangkatnya ini adalah bilangan bulat. Jadi kita yang pertama dijelaskan dulu tentang bilangan bulat. Nah, jika pangkatnya ini bilangan bulat. Nah, jika pangkatnya bilangan bulat, artinya ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa saja pangkatnya itu adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau kemungkinan pertama itu positif ya. Nah, kalau dia positif, berarti kita tulis N-nya positif. Misalkan jadinya A pangkat N. Jadi N-nya itu adalah bilangan positif. Nah, ini sama dengan A dikali A dikali A. Nah, ini terus sampai ujungnya A lagi. Nah, A dikali A dikali A sampai berapa A-nya? Jadi kalau A pangkat N, berarti A dikali A dikali A sampai A-nya sebanyak N. Atau sampai N faktor. Jadi A-nya sebanyak N faktor. Nah, ini adalah rumus dari pangkat bulat positif. Oke, dikotakin dulu ya. Takin. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih contoh. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya, misalkan ada angka 3. Nah, ada bilangan pokoknya 3, lalu pangkatnya 2. Berarti 3 pangkat 2. Artinya, kita bisa tulis 3 sebanyak 2 kali. Berarti 3 kali 3. Ada 2, sama dengan 9 hasilnya. Atau bisa juga kita tulis misalkan 4 deh. 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3 berapa ya? Berarti kan 4-nya ada 3. 4 dikali 4 dikali 4. Oke, kalau kita hitung berarti hasilnya 64. Oke, contoh lain. Kalau misalnya pangkatnya bilangan pokoknya pecahan, berarti ada 3/4. Misalkan pangkat 3 lagi deh, pangkat 3. Berarti 3/4 pangkat 3. Artinya 3/4 dikali 3/4 dikali 3/4. 3/4-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kita kalikan deh. 3 dikali 3 dikali 3. Berarti 27. 4 kali 4 kali 4 berarti 64. Jadi jawabannya 27/4.
64. Sip. Paham ya? Nah, sekarang kemungkinan kedua. Kalau pangkat positif berarti sekarang kemungkinan kedua misalkan pangkatnya negatif. Jangan negatif dulu deh. Misalkan bilangannya bilangan 0. Jadi n-nya sama dengan 0. Nah, n-nya itu 0. Jadi pangkat bilangan bulat. Nah, pangkatnya 0. Nah, 0 kan bilangan bulat. Karena bentuknya bulat. Jadi kalau dia ada A pangkat 0, nah n-nya 0 ya. Berarti kalau ada A pangkat 0, maka jawabannya adalah 1. Nah, jadi semua bilangan di pangkat 0 jawabannya 1. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah A-nya tidak boleh 0. A-nya tidak boleh 0. Jadi kalau A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya bukan 0. Karena nanti kalau 0 pangkat 0, maka jawabannya tak terdefinisi. Oke, ini rumusnya dikotakin lagi. Set, mantap. Nah, sekarang kita jelaskan dengan contoh. Contohnya apa ya? Misalkan ada 2 pangkat 0. Nah, bilangan berapapun kalau dipangkit 0, maka jawabannya 1. Berarti 2 pangkat 0, 1. Positif, sekarang kita coba ke bilangan negatif. Misalkan min 3. Min 3 pangkat 0. Iya. Berarti bilangan di pangkat 0 jawabannya 1. Jadi min 3 pangkat 0, 1. Bukan min 1. Nah, kecuali kalau bentuknya seperti ini nih. Misal kita ubah bentuknya seperti ini. Ini tadi min di dalam, sekarang yang minnya di luar. Berarti misalkan bentuknya gini, min 3 pangkat 0. Nah, kita hitung aja. 3 pangkat 0 berarti 1. Ada min, berarti menjadi min 1. Sip. Iya. Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjut lagi ke kemungkinan ketiga, yaitu bilangan bulat positif 0, maka yang ketiga adalah bilangannya negatif. Nah, kalau negatif, berarti pangkatnya ini, n-nya itu bernilai negatif. Atau kita tulis seperti ini. Jadi, A pangkat min n. Nah, kalau untuk pangkatnya negatif, itu sama dengan 1 per A pangkat n. Jadi min n itu menjadi n. Jadi pangkatnya positif. 1 per A pangkat positif. Oke, dikotakin lagi rumusnya ya. Nah, tambahan. Jadi untuk A pangkat min n ini syaratnya sama, yaitu A-nya tidak boleh 0. Karena nanti kalau A-nya 0, berarti di sini ada A pangkat 0 pangkat n. 0, 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Jadi syaratnya adalah A-nya tidak boleh 0. Misalkan contohnya gini. Contohnya misalkan gini. Contohnya gimana ya? Misalkan ada bilangan deh, 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1. Berarti kalau pangkat min 1 langsung saja diberi 1 per. Nah, 3 pangkat dari min 1 berarti menjadi positif. 3 pangkat 1. Nah, tapi biasanya kalau pangkat 1 itu tak perlu ditulis. Berarti kita tulis aja 1 per 3. Mantap. Paham ya? Oke, contoh yang kedua deh. Misalkan berapa ya? 2 deh. 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min negatif berarti menjadi 1 per 2 pangkat min berarti menjadi positif 3. Oke, kalau pangkatnya ada positif berarti kita bisa gunakan ini yang sifat positifnya. Jadi A pangkat n sama dengan A dikali A sebanyak n. Berarti ini ada 2 pangkat 3, berarti 2-nya ada 3. Oke, ditulis lagi. Maka menjadi 1 per 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. Oke, 2 kali 2, 4 dikali 2 lagi, berarti menjadi 1 per 8. 8, mantap. Oke, paham ya? Karena ini masih kosong nih. Oke, tambahin lagi deh, contoh lagi. Misalkan sekarang pecahan bilangan pokoknya pecahan. Berarti sepertiga, misalkan sepertiga. Pangkat min 2. Iya, sepertiga pangkat min 2. Berarti sama dengan
1 per sepertiga pangkat min 2 berarti menjadi 2 positif. Oke, sepertiga pangkat 2 berarti sama dengan 1 per sepertiga pangkat 2 berarti sepertiga dikali sepertiga. Tulis lagi 1 per, nah ini ada sepertiga dikali sepertiga berarti 1 per 9. 1 dibagi 1 per 9 berarti kita bisa hitung 1 dikali terbalik berarti 9 per 1. Nah ini kalau kita hitung berarti hasilnya adalah 9. Mantap. Oke, paham ya? Jika A pangkat N, jadi N itu adalah bilangan bulat. Jadi ada 3 kemungkinan. Dia bisa bilangan bulat positif, seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dengan A sebanyak N. Kemungkinan kedua, bisa dia adalah bilangan 0, berarti A pangkat 0. Semua dipangkatin 0, jawabannya 1. Kecuali A-nya itu tidak, dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Dan kemungkinan ketiga, negatif, yaitu A pangkat min N, maka menjadi 1 per A pangkat N. Dengan syarat juga sama, A-nya tidak boleh 0. Oke, paham ya? Nah, sekarang lanjut lagi pada bilangan bulat dengan pangkatnya adalah yang ini, yang pecahan. Oke, lanjut lagi ya. Misalkan ini, ditutup saja ini. Oke, kita tutup saja. Iya, set. Nah, gini dia. Nah, oke, tutup saja. Sekarang yang bilangan pecahan. Tulis dulu judulnya. Yang pangkatnya adalah bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan berarti kemungkinan pertama, bilangan pecahannya itu artinya bilangannya bisa bilangan positif. Jadi bilangan pertama bilangan pecahan positif. Positif. Nah, ini harus dipegangin nih, kalau nggak dia bakal kabur. Iya, positif. Jadi kalau ada bilangan pecahan yang pangkatnya positif, misalkan N-nya pecahan, berarti gini. Kalau misalnya ada A pangkat 1 per N, nah A pangkat 1 per N, berarti kita bisa tulis menjadi akar A pangkat N. Iya. Jadi untuk yang ini, nah untuk lambang ini, iya, kita baca sebagai akar pangkat N. Dibaca akar pangkat N. Akar pangkat N dibacanya. Jadi kalau A pangkat 1 per N, maka itu sama dengan akar A pangkat N. Akar A pangkat N. Berarti kalau, nah ini A-nya pangkat 1, karena ada 1 per N. Nah kalau bentuknya gini, A pangkat M per N. Nah, M per N. Berarti kita tulis menjadi, pokoknya yang di bawah ini menjadi akar N, akar pangkat N. Berarti akar pangkat N. Karena di bawah ini ada A pangkat M, A pangkat N. Seperti ini jadinya. Nah, ini ada khusus lagi, kalau misalnya A pangkat 1 per 2. Nah, yang ini. Di sini ya, jika N-nya 2. Nah, kalau 2 berarti kita cukup tulis aja akar A. Jadi yang 2-nya tak perlu ditulis. Jadi kalau 2 nggak perlu ditulis, tapi kalau bilangan selain 2 boleh ditulis. Bilangan selain 2 boleh ditulis. Jadi ini akar A saja. Oke, dicontohkan dulu deh. Ini kotakin dulu rumusnya. Nah, lalu kita bahas contoh. Contoh. Misalkan berapa ya? Misalkan ada 3 pangkat 1 per 2. Ya, pangkat 2. Berarti kita tulis saja cukup pangkat 2 berarti akar 3. Nah, paham ya? Oke, contoh yang lain. Misalkan ada 2 pangkat 1/3. Nah, ini ada 3, bukan 2. Berarti kita tulis aja
akar pangkat 3. Iya, akar pangkat 3. Berapa bilangannya? 2. Sip. Kalau misalnya seperti ini gimana? 5 pangkat 2 per 3. Jadi 5 pangkat 2, ini ada per 3. Berarti akar pangkat 3. Iya, akar pangkat 3 berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, kita bisa hitung 5 pangkat 2 berarti menjadi 25. Jadi 3 akar pangkat 3. Di sini bilangannya 25. Iya, 25 akar pangkat 3. Sip. Paham ya? Nah, sekarang ini sudah paham. Ke kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama positif, maka kemungkinan keduanya adalah negatif. Oke, kita geser saja. Set. Iya. Nanti kalian bisa mengulang lagi untuk yang sudah ditutup. Nah, ini ada yang kedua di sini. Ini aja deh. Yaitu jika negatif. Jadi bilang pangkatnya adalah bilangan pecahan yang negatif. Nah, ini gimana ini kalau negatif? Berarti bentuknya seperti ini dong. Misalkan A pangkat 1/n, berarti jadinya min 1/n. Nah, kalau pangkatnya negatif, tadi kita gunakan dengan sifat yang negatif tadi. Sifat yang negatif, ya di sini kita buka aja. Sah. Nah, ini adalah sifat yang negatif, maka menjadi 1 per A pangkat n. Berarti ini menjadi 1 per A pangkat min. Nah, berarti jadi plus 1/n. Atau karena ini pangkat sudah positif, pecahan positif, maka menjadi 1 per akar n, akar A pangkat n maksudnya, akar A pangkat n. Iya. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau sudah positif, kita gunakan yang pangkatnya bilangan pecahan positif. Iya, dikotakin saja. Nah, ini juga syarat sama ini. Syaratnya adalah nilai A-nya tidak boleh 0. Oke, misalkan contohnya gini. Contoh. Yaitu misalkan ada bilangan 3 pangkat min 1 per 2. Negatif. Oh, berarti sama dengan 1 per 3 pangkat setengah. Jadi positif 1 per 2. Oh, pangkat 1/2. Nah, kalau pangkat 1/2 berarti jadinya akar. Iya. Sama dengan 1 per akar 3. Mantap. Paham ya? Oke, ini contoh yang terakhir deh. Misalkan gini. 2 pangkat min 5 per 7. Iya. Pangkat negatif. Berarti menjadi 1 per 2 pangkat 5 per 7. Iya. Berarti ini menjadi 1 per 7. Berarti akar pangkat 7. 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 5. Nah, kalau mau dihitung 2 pangkat 5-nya berarti menjadi 1 per 7 akar 2 pangkat 5 adalah 32. Sip. Mantap. Paham ya? Jadi ini adalah materi awal dari bilangan berpangkat. Semoga mudah dipahami. Jika kalian belum mengerti, silahkan diulangi lagi. Oke, terima kasih semuanya. Rancak bana. Assalamualaikum.